Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita ditemani bersama dengan Dokter Vita Nuraini. Betul dok? SPKK ya. Iya, betul. Dokter adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Hari ini kita akan ngobrolin soal sifilis pada kehamilan. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter apa kabar dok? Alhamdulillah saya Sawang Sulna Mbak Gisela Dita, Mbak Dita ya. Iya boleh. Dokter ini kayaknya kalau aku tiap ketemu sama dokter tuh segar, cantik gitu. Amin, alhamdulillah. Semoga nanti di belakang ini dokter bisa memberikan tips and trik supaya selalu terlihat glowing. Karena kan dokter spesialis kulit. Begitu. Dokter sehat ya? Alhamdulillah, Sawang Sulna Mbak. Alhamdulillah sehat. Dokter, hari ini kita akan ngobrolin seputar sifilis pada kehamilan. Iya, Tapi betul. sebelum pada intinya itu tadi tentang kehamilan, Grisel penasaran dan mungkin wargi Cianjur juga penasaran. Sifilis itu apa sih dok? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbak Dita, jadi pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya di podcast Dokter kita. dokter kita Betul. RSUD Cianjur. Kali ini tema yang saya ingin sampaikan adalah infeksi sifilis. Oke. Terutama kita concern pada kehamilan. Atau Kehamilan ibu ya, hamil. iya. Nah, infeksi sifilis itu apa sih sebenarnya? Infeksi sifilis adalah sebenarnya infeksi bakteri. Oke. Bakteri yang sifatnya sistemik atau bisa menyeluruh ke seluruh tubuh kita atau mengenai seluruh organ tubuh kita. Oke. Nah, infeksi bakteri ini penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual. Jadi ini termasuk salah satu infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual Infeksi ya. menular seksual. Oke. Nah, kenapa saya memilih, maksudnya menekankan pada ibu hamil? Karena apa? Sebenarnya kalau infeksi ini bisa mengenai semua umur. Oh bisa dok? Bisa, baik bayi, Oh bayi. anak, Oke. remaja, dewasa, bahkan orang tua. Jadi tidak mengenal oke. umur, Nggak bisa mengenal umur mengenai ya? siapa saja. Dan Wow. juga bisa tidak mengenal jenis kelamin, mau pria, mau wanita bisa terkena. Oke. Nah, ya khususnya untuk ibu hamil, kenapa perlu lebih diperhatikan? Karena kan menyangkut dua ya. Dua Jadi nyawa ibunya dan infeksi pada ibu dia bisa menyebabkan infeksi juga ke Pada bayi bayi gitu. yang dikandungnya. Oke. Makanya kenapa penting dalam hal ini, dan Iya dok. infeksi sifilis ini masih merupakan infeksi yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas atau berkembangnya penyakit dan kematian pada manusia gitu ya. Oke, jadi bisa menyebabkan kematian juga dok. Kalau Iya, misalnya kalau sifilisnya sudah ini. perjalanannya tidak diobati, nanti akan menyebabkan seperti tadi yang saya bilang, bisa mengenai seluruh organ tubuh kan, termasuk Oke. jantung, saraf dan sebagainya begitu. Oke, karena tadi itu dia virus dan bakteri ya yang Bukan berkembang. virus, Mbak, bukan virus. Oh, bukan tapi virus. bakteri. Oh bakteri. Bakteri, Oke. ya. Oke. Nah, kenapa tadi tentang anak ya, artinya harus diperhatikan karena kan anak itu mempunyai hak atas perawatannya, termasuk kesehatannya yang harus orang tua harus bertanggung jawab. Betul. Sebenarnya bukan hanya orang tua, tapi orang tua kalau undang-undang perlindungan anak Perlindungan ya, anak, betul. orang tua, keluarga, dan pemerintah baik pusat dan daerah itu Iya. bertanggung jawab terhadap kesehatan dan perawatan anak sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan Sejak berarti dalam anak itu kandungan. sudah memiliki Sudah harus hak ya. Ya. Betul. Nah, Oke. Dan juga oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah memprogramkan
bahwa nanti tahun 2030 salah satu penyakit, ada 3 penyakit sebenarnya. Ada 3 penyakit. Ya, salah satunya sifilis. Sifilis ini. 2 yang lain adalah HIV, dan hepatitis B. Oh, hepatitis. Ya. Ini yang 3 Ini, apa tadi, Dok? Triple eliminasi. Triple atau eliminasi. 3 yang harus dieliminasi, Oke. atau penyakit-penyakit yang harus enyah dari bumi Indonesia. Oh, Gitu. direncanakan 2030 itu harus eliminasi di Indonesia. Oke, tidak ada. zero kasus. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ya, Dok ya. Tentu ada tahap-tahapnya. Betul. Nah, salah satunya yang jadi concern adalah eliminasi pada ibu hamil. Sebenarnya sih bukan hanya ibu hamil saja, tetapi melihat perilaku seksual dan sebagainya itu kan sekarang semakin ini ya, semakin maju. Iya. Maksudnya semakin dini orang mengenal tentang maksudnya manusia ya, manusia. Kalau dulu kan zaman saya waktu masih kecil itu maksudnya kontak dengan lawan jenis itu kan agak maksudnya lebih jauh lah ya gitu Tapi ya. kalau sekarang dengan Perkembangan, internet, iya zaman juga mungkin ya. Informasi Iya, yang betul. meluas itu, anak-anak bahkan maksudnya sudah dari kecil sudah ini dengan gadget dan sebagainya. Sudah mengenal gadget ya, sudah. Dia bisa menerima informasi apapun itu, termasuk salah satunya tentang hal-hal seperti itu, sehingga ya pada kenyataannya perilaku atau ini tentang yang menyangkut hubungan seksual itu jadi lebih maju. Nah, dengan begitu akan membuka resiko salah satunya terjadinya infeksi menular seksual. Begitu. Oke. Ciri-ciri atau gejala dari sifilis ini apa aja sih, Dok? Ya, jadi tentu kita harus mengenal gejala infeksi sifilis. Betul. Nah, itu dalam perjalanannya infeksi sifilis ini melalui stadium-stadium atau tahap-tahap. Oh, ada tahapan-tahapannya. Ada yang disebut dengan yang pertama sifilis primer. Oke. Sifilis primer itu ditandai dengan adanya luka atau tuka, luka di alat kelamin atau di genital ya, di genital. Meskipun bisa juga ekstragenital, bisa juga bisa juga. Tapi rata-rata mungkin karena kebanyakannya hubungan seksual itu tadi. Ya hubungan seksual juga kan dalam perilaku masyarakat itu bisa macam-macam ya. Bisa genital, maksudnya laki-laki pada tempatnya dengan wanita, ada yang lewat belakang atau anus, ada perilaku yang lewat orogenital kan ada mulut itu mulut. Ya. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa terjadi di area-area misal mulut juga bisa, Dok? Bisa. Di area mulut. Di ekstragenital bisa. Di ekstragenital itu berarti mulut selain ini ya, selain kelamin tadi. Sehubungan dengan perilaku seksual yang macam-macam. Berarti gitu. Luka. Tadi selain luka itu? Nah, lukanya ini sifat lukanya satu biasanya. Lukanya cuma satu. Oh, lukanya cuma satu? Dan biasanya bersih. Lukanya bersih. Maksudnya kan ada luka yang kotor, yang basah, bernanah. Terus kotor lah istilahnya. Nah, kalau luka pada sifilis itu dia sifatnya bersih. Satu. Kemudian tidak nyeri. Nggak ada rasa sakit gitu, Dok? Sehingga orang yang mengalami adanya luka itu kadang-kadang tidak ngeh. Jadi dia menganggap sesuatu yang biasa saja. Dan pada perjalanannya, meskipun tidak diobati, luka itu bisa sembuh. Bisa hilang gitu, Dok? Bisa sembuh. Nah, tanpa yang mengalami itu dia nggak tahu kalau sebenarnya dia terinfeksi bakteri sifilis. Bakterinya namanya Treponema ya. Treponema pallidum. Treponema pallidum. Gitu. Jadi orang yang mengalami luka itu mungkin dia tidak ngeh
dan membiarkan saja karena tidak ada keluhan subjektif, tidak ada nyeri, tidak ada rasa apapun itu, sehingga dia membiarkan saja dan memang bisa sembuh sendiri. Nah, bisa sembuh sendiri kalau bisa lukanya. sembuh sendiri, Tapi mungkin bakterinya akan terus ada di tubuh kan, Dok? Terus berkembang. Terus berkembang. Nah, masuklah setelah beberapa lama menjadi yang disebut sifilis sekunder. Oh, masuk ke sifilis sekunder sekarang. Sifilis sekunder ditandai dengan mungkin ruam-ruam ya, kemerahan di tubuh, terutama biasanya di telapak tangan, telapak kaki bulat-bulat gitu. Terus ada mungkin sistik sedikit atau ruam di seluruh tubuh ya, disertai dengan pembesaran kelenjar getah benih gitu. Nanti dokter akan yang ini, tapi secara kasat mata, maksudnya kalau dilihat tadi, itu bisa ketahuan gitu, Dok. Ruam-ruam ini. Cuma kan kadang orang menganggap sepele ruam gitu. itu ya, terus kadang-kadang membeli obat sendiri, obat-obat oles apapun itu yang mungkin tidak tahu sebenarnya itunya apa. Itu hanya apa? Pokoknya ingin ya dioles-oles ini untuk tujuannya untuk menghilangkan keluhannya. Iya, gitu. mungkin biasanya kayak udahlah ini paling kenapa gitu, bukan berhubungan dengan penyakit serius gitu kan. Begitu. Nah, itu juga ya untuk wargi Cianjur. Kalau misalnya ada apa-apa, lebih baik lagi periksakan kesehatan Anda ke yang ahlinya deh. Kalau misalnya tadi ciri-ciri 2 tadi sudah mungkin ada gitu di tubuh Anda, silahkan ya langsung periksakan kesehatan Anda ke dokter spesialis. Secara subjektif kadang tidak menimbulkan keluhan. Maksudnya nggak ada nyeri, nggak ada katel atau apa gitu, tidak. Hanya nyeri dan warna tadi, perubahan warna. Oke. Terus kalau di daerah kemaluan itu bisa menimbulkan kelainan yang disebut kondiloma lata. Apa itu, Dok? Nah, kondiloma lata itu seperti, kalau gambaran klinisnya mirip dengan sebenarnya agak berbeda kalau yang sudah bisa lihat ya. Itu seperti kutil kelamin. Jadi kalau ada beruntus-beruntus atau benjol-benjolan, itu salah satu yang diwaspadai. Salah satunya infeksi menular seksual ini yang disebabkan oleh sifilis. Begitu. Nanti tadi kan sifilis primer sudah ya, berupa luka hilang sendiri, kemudian sifilis sekunder ada ruam-ruam tadi, nanti mungkin hilang juga. Masuklah pada kondisi yang disebut laten, tanpa gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi kita tahunya hanya dari pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu berarti diambil darah, sampel darah. Namanya pemeriksaan serologis. Sering kita mendapatkan misalnya orang-orang yang ingin bekerja ya, kan salah satu persyaratannya biasanya pemeriksaan darah. Nah, salah satunya juga kita mendapatkan hasil pemeriksaan serologis VDRL misalnya, VDRL positif atau reaktif misalnya gitu. Nah, itu nanti kita tindak lanjuti di sini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah VDRL ini pemeriksaan screening ya untuk mendeteksi infeksi sifilis. Nanti ditindaklanjuti apakah memang betul karena infeksi sifilis atau bukan. Begitu. Ada beberapa kasus yang begitu. Kita tahunya dari hasil pemeriksaan yang ingin bekerja atau yang kemarin ingin donor darah misalnya. Ada itu. Aduh, ngeri juga ya. Tapi Dok, berarti itu penyebabnya selain karena tadi kontak seksual berarti kan Dok ya? Ada lagi nggak sih Dok yang penyebaran bakterinya tuh melalui apa? Terutama sih infeksi menular seksual terutama. Tapi nggak produk darah kan bisa produk darah. Dan juga makanya kenapa ini pagi ini ibu sifilis pada ibu hamil, jadi bisa penularan ibu ke janin yang dikandungnya. Gitu. Makanya ini penting banget ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil yang terkena sifilis gitu kan, pasti nanti menurunkan lewat janin kalau misalnya tidak oleh karena itu
Oleh karena itu pentingnya sekali tadi untuk pemeriksaan. Dan ini sudah difasilitasi sama pemerintah. Oh, sudah ada fasilitasnya. Oke. Untuk pemeriksaan 3 penyakit tadi. 3 penyakit tadi. Dan ya. Ya harapannya untuk di samping kita sebagai petugas kesehatan lebih proaktif ya untuk ini menawarkan atau ini ke pasien atau ya bukan hanya pasien sih sebenarnya yang datang untuk pemeriksaan kehamilan, yang di poli misalnya IMS atau poli kulit dan kelamin atau di poli TB atau di ini yang lain. Bahkan sebagusnya sih ya sebaiknya calon-calon pengantin. Betul. Calon-calon pengantin itu alangkah bagusnya untuk memeriksakan status kesehatannya. Untuk warga Cianjur yang mau menikah nih ya, wajib sih sebetulnya supaya kan tahu ya dan mengurangi resiko juga mungkin nih ke depannya. Jadi lebih baik periksakan kesehatan secara general lah ya gitu di rumah sakit gitu. RSUD sayang dong pastinya ya gitu kan. Mbak, iya, karena ini penting banget. Tidak terbatas di RSUD Mbak. Jadi sebenarnya kok semua fasilitas kesehatan ada ya Dok ya. Termasuk FKTP 1 Puskesmas bahkan Pustu, ibu-ibu bidan harapannya untuk sama-sama yuk kita bergerak betul. mendukung Indonesia yang sehat dari 3 penyakit ini di tahun 2030. Sehat Indonesiaku gitu. Oke, Dok, kalau misalnya pengobatannya tuh berarti apa aja, Dok? Sebentar Mbak Krisen. Tadi kan baru sifilis laten ya. Iya. Masih ada berarti. Kemudian sifilis tersier. Ada. Tersier itu nanti juga diobati nanti ke seluruh itu termasuk ke jantung, ke saraf otak kan namanya neurosifilis. Jadi tingkatan yang paling akhirnya itu adalah sudah mulai menyerang ke organ-organ yang lainnya gitu ya. Organ-organ vital juga kayak jantung gitu ya yang bahaya juga ya Dok ya. Ngeri. Betul. Nah, berarti adakah pengobatannya yang bisa menyembuhkan ini, Dok? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kan tentu sebelum pengobatan kita harus diagnosis dulu gitu. Jadi tadi datang lakukan screening atau pemeriksaan itu dengan laboratorium. Nanti setelah terdiagnosis ada obatnya diberikan. Obatnya oral gitu Dok? Ada suntikan. Ada suntikan dan kalau tidak memungkinkan ada dengan oral ada obat minum ya. Gitu. Berarti pengobatannya itu ya nggak perlu kayak operasi dan lain-lain enggak ya? Bukan. Enggak. Jadi obatnya sudah ada, tindakannya juga sudah ada, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya memang sudah merasa tadi kayaknya diri ini sudah menunjukkan ke ciri-ciri dan gejala yang tadi, lebih baik dicek dulu gitu ya, periksakan. Betul. Bisa sembuh berarti kan Dok ini? Insya Allah, Allah sembuhkan ya kalau kita upaya dengan maksimal. Maksudnya kan kalau suntik dia sekali ya, sekali ada yang nanti selang 1 minggu, 2-3 kali gitu. Kalau obat minum lebih rentan untuk hasil yang lebih optimal. Kalau obat minum dia memerlukan waktu 1 bulan. Nah, tentu harus ada upaya yang lebih dari pasien dan juga mungkin dukungan dari keluarga ya. Jadi mengingatkan. Kadang kan minum obat, kalau ini minum obat udah apa belum ya? Atau setelah 1 bulan gitu. Dan kadang-kadang dalam perjalanan minum obat itu kalau terjadi sesuatu suka udah deh nggak usah minum dulu, misalnya begitu. Jadi males ya terus pasiennya. Sehingga hasil optimalnya tentu tidak bisa diharapkan dengan ini begitu. Tapi kalau kayak ini kembali ke ibu hamil lagi ya, kan pasti seorang ibu atau orang tua atau suami pasti ingin mendapatkan keturunan yang sehat. Yang saya ini sih, saya juga sudah punya ini ya, anak-anak milenial sekarang sih memang sebenarnya lebih aware, dia lebih lebih
tentang merencanakan ini keluarganya Iya. dan keturunannya itu Sudah jauh lebih inilah ya, detail gitu ya. jadi kapan dia Alhamdulillah harus. berarti. Tapi kan ada juga yang masih belum aware gitu. begitu. Mungkin wargi Cianjur kita ingatkan kembali di sini ya. Karena ya ini penting juga menyangkut banyak hal. Jadi kalau ibu hamil yang terinfeksi tidak diobati bisa menularkan ke bayinya, dan bayinya menjadi terinfeksi dan bisa menyebabkan kecacatan misalnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya enggak diobati gitu dok, nanti setelah melahirkan itu bisa terjadi kecacatan. Kan jadinya penyesalan. Iya, betul. Kan kita senang ya kalau lihat bayi sehat, lucu, dan sebagainya. Kan kita tidak ingin meninggalkan atau generasi yang nggak sehat, gitu. Betul. Apalagi cacat gitu ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa kita bacakan terlebih dahulu. Oh, ini kayaknya dari Nisadam, Masya Allah. Salam dan sehat selalu dokter dari Koastase Kulit 2017. Ternyata ibu dokter juga ya. Oke, ada lagi ini dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, salam someah. Dok, apa sifilis pada ibu hamil bisa lahiran dengan normal? Insya Allah normal. Bisa kalau normal ya. Oke. Asal terdeteksi dengan dini tadi, terdeteksi langsung diobati insya Allah. Dan bayinya nanti juga ada penanganan. Maksudnya ada terapinya gitu. Nanti dokter akan memberikan tahap-tahapnya. Bagaimana, maksudnya nanti lahir, bagaimana kemudian terapi yang diberikan apa, itu ada ininya. Ada ya. Oke, begitu ya. Ada lagi yang masuk dari Bapak Teddy Rustandidio. Assalamualaikum, Sampurasun, salam someah. Mau tanya Bu Dokter, apakah dengan minum madu bisa menyembuhkan sifilis? Ya, kalau madu itu secara umum ya. Secara umum, oke. Itu menunjang untuk peningkatan daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh, tetapi untuk obat utamanya nggak bisa. Harus tetap ada obat khusus untuk sifilis itu sendiri ya. Betul. Oke, ada lagi dari Ibu Meliani 16. Selamat pagi dok, salam someah. Apakah penyakit sifilis dapat menyebabkan kemandulan? Kalau kemandulan tidak ya, tidak. Oh enggak. Tidak. Oke. Tidak. Kalau yang saya tahu, kalau infeksi yang ini, maksudnya kan kalau kemandulan itu kan sebenarnya banyak penyebabnya. Banyak faktor ya. Kemandulan kan, mandul itu nanti ininya ingin punya keturunan dalam satu keluarga gitu ya. Nah, penyebabnya bisa di wanitanya, istrinya, atau bisa di suaminya gitu. Nah, suaminya harus diperiksa juga gitu. Kalau wanitanya juga macam-macam nanti penyebabnya. Apakah ada saluran, maksudnya indung telurnya menghasilkan itu atau tidak? Di salurannya ini saluran namanya tuba fallopi itu sehat atau tidak? Jadi banyak faktor nanti. Banyak faktor. Tapi tidak menyebabkan itu dok? Tidak ya. Jadi sifilis tidak menyebabkan kemandulan. Oke. Ada lagi dari Ibu Elia KHN. Assalamualaikum dok, salam someah. Saya mau tanya dok, apabila seorang... Sebentar. Oke. Tadi kan maksudnya kalau infeksinya mungkin ya kalau dirunut lebih jauh, karena dia bisa dalam ke semua organ gitu. Ya, mungkin kalau bisa misalnya dia menyebabkan gangguan pada yang menghasilkan, kalau misalnya laki-laki pada spermanya ya mungkin saja gitu. Bisa jadi juga ya dok ya. Intinya tadi ada gangguan tidak dari semua bagian-bagian yang berhubungan dengan infertilitas. Nanti bisa lebih lanjut di dokter infertilitas ya dokter. Silakan.
Datang saja ke dokter yang bersangkutan supaya lebih jelas lagi gitu ya, nyaman dan aman konsultasinya. Ini juga mungkin salah satu hal yang penting juga dokter, mungkin banyak warga Cianjur yang malu gitu untuk konsultasi ke dokter tentang kelamin dan lain-lain. Gak usah malu ya, karena itu juga akan berpengaruh terhadap hasil dari diagnosis itu sendiri. Oke, ada lagi dari Ibu Elia KHN. Assalamualaikum dok, salam somea. Saya mau tanya dok, apabila seorang tenaga kesehatan terpapar dengan darah orang yang memiliki sifilis, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Terima kasih. Oh, ini mungkin mbaknya tenaga medis. Khawatir. Okay. Jadi kalau sifilis ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi penularan utamanya itu lewat hubungan seksual. Jadi infeksi menular seksual. Gitu. Kalau untuk terpapar darah itu maksudnya mungkin yang ini jarum. Ini ada contohnya nih dok. Tambahan lagi. Contohnya ketika bidan sedang menjahit robekan dan jarumnya terkena tangan bidan dan mengakibatkan luka, apa yang harus dilakukan ya dok? Terima kasih. Ya, jadi kalau ini menyangkut profilaksis ya, profilaksis atau pencegahan. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Nanti diperiksa dulu, baik sumbernya dan kitanya diperiksa. Nanti kalau ini kan maksudnya ke profilaksis pasca pajanan ya. Nanti diperiksa yang 3 tadi, terutama status HIV dan HBsAg. Kalau untuk sifilis ya bisa diperiksa juga, nanti dari hasil itu nanti dievaluasi. Karena kan kalau untuk sifilis sendiri hasil yang diperiksa saat ini, misalnya periksa VDRL, kalau misalnya dia negatif, belum tentu harus dikonfirmasi dengan apakah tes treponemanya, yang tes TPHA ya, yang spesifik untuk treponemanya positif atau tidak, gitu. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Dok, sejauh ini kasusnya sudah sebanyak apa? Ada Mbak, jadi dengan program ini kita hampir tiap bulan ada mendapatkan kasus positif rujukan dari ini atau yang datang ke rumah sakit ada. Wow, di Cianjur berarti? Di Cianjur, di RSUD. Di RSUD. Jadi mungkin ini juga akan selalu kita ingatkan ya, makanya ada bahasan ini supaya mungkin wargi masyarakat Cianjur bisa lebih aware lagi gitu dengan kesehatannya, terutama soal sifilis ini gitu ya. Karena kan tadi penularannya lewat terutama seksual gitu ya dok ya. Ini mungkin infeksi menular seksual. Iya, menular seksual. Jadi ya harus hati-hati banget gitu. Pencegahannya selain itu dok, tadi pencegahannya mungkin belum kebahas sedikit gitu. Ya, pencegahannya ya pertama kalau untuk siapa dulu ini ya, kalau untuk misalnya calon pengantin yang ingin menikah ya, yang ingin menikah ya lebih bagus sebaiknya memeriksakan atau screening untuk 3 penyakit ini gitu ya, sifilis, HIV dan hepatitis. Itu. Kalau untuk yang itu nanti mau menikah. Nah, sebelum hamil juga periksa lagi gitu. Jadi lebih bagus begitu. Lebih bagus begitu. Jadi dalam kan kita nggak tahu ya kalau aware gitu, dengan pencegahan itu akan menghasilkan tubuh dan janin yang sehat gitu. Dan kita juga jadi tidak was-was. Iya, gitu. betul. Dan tahu harus mau ngapain gitu. Dan untuk pasangan berkeluarga, ya jaga kesehatan badannya, terutama kesehatan mengenai perilaku seksualnya, gitu. Ya kita jaga seks yang sehat dengan pasangan. Nah, ya, itu. begitu. Kalau belum menikah,
Ada juga dong dok pasti yang sudah terpapar tapi belum berstatus memiliki status pernikahan Ya, itu gitu. tadi utamanya pemeriksaan sih. Pemeriksaan. Pemeriksaan. Oke. Nanti sebenarnya begini, eh, kalau bukan diri sendiri yang sayang terhadap diri sendiri, orang lain nggak akan bisa. Ya, siapa Jadi, lagi gitu ya, Dok? siapa lagi? Jadi kalau mau tadi periksa dini lebih bagus untuk mencegah ini. Dan sebelum ke sana, karena ini nyangkut perilaku seksual ya, jadi harus ada rem sih ya. Ya, Harus ada rem untuk tidak melakukan hubungan seksual, hubungan seksual. yang belum seharusnya dibolehkan. Dilakukan. Belum dilakukan begitu. Oke. Dokter, nggak kerasa 30 menit sudah? 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol. Sebelum pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan kepada wargi masyarakat Cianjur? Silahkan dok. Iya, wargi Cianjur yang saya sayangi, adik-adik, remaja, kemudian calon-calon pengantin, calon ibu hamil, dan ya semua saja sebenarnya sih. Ini bukan untuk apa namanya, semua kita inginnya sehat. Betul. Nah, pemerintah sudah memfasilitasi ya kita semua untuk bisa sehat. Ingin mengenyahkan 3 penyakit ya, terutama salah satunya Sifilis ini. HIV, hepatitis B, dan sifilis. Ayo kita sama-sama mendukung, atau sebenarnya bukan mendukung juga, karena kan itu kepentingan diri kita juga ya, kepentingan saya, kepentingan Mbak Dita yang sudah berkeluarga. Mbak Dita? Oh belum dokter. Belum. Nah nanti mau kan pengen punya keturunan yang sehat, yang kuat. Betul. Kita sama-sama dukung untuk Indonesia mempunyai generasi-generasi muda yang sehat, kuat untuk kemajuan Indonesia sekarang. Gitu. Betul, oke. Cukup dok pesannya? Cukup saya Intinya rasa itu apa ya. Kira-kira apa lagi? Oke, mungkin untuk wargi Cianjur ini betul-betul sangat penting juga ya. Tadi nggak hanya beberapa umur aja nih gitu, tapi semuanya juga harus aware gitu ya, baik yang sudah berkeluarga, baik yang belum keluarga, ini sangat penting banget karena untuk masa depannya juga gitu ya. Jadi kita harus peka, harus tahu gitu kan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Wargi Cianjur, kalau misalnya tadi sudah merujuk ke arah-arah tentang penyakit sifilis atau mungkin mau konsultasi dulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin, silahkan datang ke RSUD Sayang ya. Ada dokter Vita yang cantik ini. Terima kasih banyak dok sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama Grisel hari ini di podcast dokter kita. Ya, kalau di Sunda mah sami-sami ce. Iya dokter ya, terima kasih banyak. Semoga dokter dalam keadaan sehat dan selalu lancar dalam segalanya. Amin ya. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton tentunya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok RSUD Sayang Somea, RSUD Sayang Cianjur.somea ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena ini akan sangat bermanfaat. Jangan lupa juga untuk menonton video-video yang sudah ada di YouTube channel RSUD Sayang ya. Mungkin saya Grisela Dita dengan dokter Dokter Vita, kami berdua pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.